Hey guys, balik lagi sama Haru dan hari ini kita akan bahas mengenai kenapa sih banyak orang susah dapat pasangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Jadi pertanyaan kedua yang paling banyak setelah kenapa sih zodiaknya sama tapi sifatnya beda adalah Kak Haru, kenapa sih aku susah banget dapat pasangan? Kenapa sih aku belum ketemu jodoh aku? Kenapa sih, dan kenapa sih? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang terlibat kenapa kamu bisa susah dapat pasangan. Jadi, setelah aku telaah lagi, aku ketemu 5 faktor kenapa orang susah banget dapat pasangan. Yang pertama ada inner self, lalu yang kedua ada karakter, yang ketiga ada masa lalu, yang keempat ada lingkungan, dan yang kelima ada spiritual. Jadi yang pertama, kita akan bahas mengenai inner self. Kamu perlu sadar dulu mengenai statusmu dan bagaimana cara kamu melihat dirimu sendiri. Apakah kamu single, tidak mencari, atau single mencari? Nah, berikutnya aku akan bahas menggunakan istilah sinyal. Ketika kamu single dan mencari, maka kamu perlu memberitahu orang di sekitarmu dengan memancarkan sinyal bahwa kamu sedang mencari. Terus gimana caranya aku kasih tahu ke orang kalau aku lagi nyari atau enggak? Gampangnya, orang yang mencari pasti akan ada niat. Bisa niat dandan, niat maju, niat mencari tahu. Nah, itu semua otomatis akan terlihat oleh orang yang menangkap sinyalmu. Biasanya sih dari gerak-gerik bahasa tubuh secara otomatis akan terlihat ya kalau kamu di muka umum. Kalau kamu ketemu online, ya bisa dimulai dari obrolan kecil dan teknik berbicara. Nah, sama kayak orang single tapi nggak niat nyari. Cuman ya namanya juga single ya, pasti ada 1-2 orang yang nyantol. Bedanya ya mereka pasti akan ada tanda-tanda risih atau jarak ketika kamu deketin mereka. Atau mungkin dia nggak nyari tapi kecantol. Ya tinggal kamu cek aja dia ngeladenin kamu sampai mana dan mau ngarah kemana hubungannya. Yang kedua ada karakter. Kan kamu udah nentuin nih kamu status siapa dan niatnya apa. Sekarang kita juga harus ngomongin soal karakter kamu. Seleranya seperti apa? Kamu picky nggak? Kalau nyari pasangan ada syarat dan ketentuannya nggak? Terus selain itu, kamu sekarang ini posisinya lagi kenapa? Apa malas ngejar karena alasan tertentu? Atau kamu lagi malas nyari sebenarnya? Ribet ya kalau harus ngulang dari awal. Nah, itu juga harus kamu ketahui dulu. Atau misalnya kamu single dan mau ngejar, tapi gengsi nih, atau kamu ngerasa minder. Nah, kamu juga harus tahu posisinya, biar kamu bisa minta bantuan ke orang lain mengenai kamu harus gimana enaknya. Curhat lah, curhat. Biasanya sih ini rata-rata penyakitnya cewek-cewek ya. Dan yang terakhir, ada prinsip. Biasanya orang-orang suka menentukan target mereka untuk punya pasangan setelah mereka umur berapa atau setelah mereka punya achievement sesuatu sih. Nah, faktor ketiga ada masa lalu. Kalau tadi udah kamu resapin, biasanya sih ada faktor masa lalu yang bikin orang suka susah dapat pasangan. Misalnya, kamu masih denial kalau kamu udah putus sama mantan yang idaman banget, yang bikin nyaman deh pokoknya. Biasanya ini gak sehari, 2 hari, atau seminggu doang loh gagal move on-nya. Nah, misalnya kamu udah proses move on nih, tapi belum bisa lupa. Biasanya sih kamu akan membandingkan si calon dan si mantan. Ini yang biasanya nyangkut sama orang-orang selama konsultasi sama aku. Kebaca deh di kartu. Selain beberapa hal yang tadi aku sebut, ada satu lagi yang biasanya aku temuin kasusnya, trauma. Biasanya ini terjadi sama orang yang sudah menikah lalu pisah. Sama sih sama denial, mereka suka ingat-ingat kejadian di masa lalu sampai mereka takut untuk mulai dan gagal lagi. Padahal kan belum tentu gagal ya. Itu kan semua baru ada di dalam kepala. Lagi pula, kalau kata orang, omongan tuh doa loh. Which is ada benarnya. Apa yang kamu pikir menentukan action yang kamu lakukan loh. Kalau parno terus, ya lama-lama si calon juga gemes lah. Lalu yang keempat ada faktor lingkungan. Biasanya kita hampir nggak punya kuasa atas faktor yang satu ini. Atau kalaupun bisa, ya dikit-dikit lah. Yang pertama ada keluarga. Sering banget aku dengar klienku teriak kalau mereka nggak disetujuin sama keluarganya. Padahal udah cocok, udah nyaman gitu. Hal ini juga nyambung ke background atau status. Nah, kalau kedengarannya agak nggak enak, ya maaf lah. Tapi ini penting. Kamu harus tahu posisi kamu di mana dan targetmu di mana.
Kalau kamu orang biasa, tapi kamu suka Johnny Depp atau Megan Fox, ya selamat mencari jalan ke area mereka lah. Jadi gini, aku coba kasih perumpamaan. Kita sebagai manusia punya kunci dan gembok. Kunci adalah kemampuan kamu untuk memberi, dan gembok adalah kemampuan kamu untuk menerima. Kalau kunci kamu terbuat dari bahan-bahan kayak pinter, ganteng, setia, ya kamu bisa buka gembok dengan orang-orang yang mau dengan kriteria itu. Sedangkan gembok kamu nih, sanggupnya yang pinter dan ganteng aja nih ya. Jadi itu doang yang bisa kamu dapet. Nah, jadi gitulah perumpamaan singkatnya. Masih dengan faktor ketiga, yang bikin kamu susah dapet pasangan juga karena kamu punya saingan. Nah, inilah yang biasanya kompetisi berdarah dimulai, ya ini. Which leads to gimana caranya kamu pinter-pinter cari kesempatan lah. Faktor yang terakhir adalah hal yang sebagian ada yang percaya, ada yang enggak, yaitu spiritual. Tapi, percaya nggak percaya, pasangan itu juga hoki-hokian loh. Ada yang namanya jodoh dan karma. Kalau jodoh, biasanya sih jalannya agak-agak aneh. Udah pisah, balik lagi. Udah pisah, balik lagi. Atau ketemuannya ya nggak disangka-sangka lah. Kalau karma, ya mungkin kamu pernah ngerasa kamu udah cocok sama doi, tapi kok putus? Atau kamu udah berubah nih jadi setia, kok jadi diselingkuhin? Bolehlah kamu mulai mikir punya salah apa sama orang yang dulu pernah kamu sakitin. Sengaja atau nggak sengaja. Biasanya sih pada nanya ke aku, bisa ngecek masa lalu nggak Kak Haru? Jawabannya bisa. Ditelaah pakai tarot, kamu tuh pernah ngapain di masa lalu. Mungkin kamu salah ngomong, mungkin kamu selingkuh, atau mungkin kamu pernah nggak sengaja nabrak kucing. Lah, terus apa hubungannya sama dapat pasangan atau enggak? Ya menurut aku karma itu nggak harus mata bayar mata, gigi bayar gigi. Bisa aja melalui bentuk lain kok. Dan sedikit pendapatku untuk karma. Karma terjadi karena seseorang butuh mempelajari sesuatu dalam hidup. Makanya kejadiannya bisa berulang-ulang sampai kamu lulus ujian. Nah, sekian penjelasan kenapa banyak orang susah mendapatkan pasangan. Aku nggak tahu kalian yang mana. Mungkin kalau kalian bisa curhat di kolom komen, boleh loh. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya, dan share. Siapa tahu ada yang membutuhkan untuk mendengar hal-hal ini. And see you next time.